Saya mengucapkan selamat siang bagi Bapak Ibu yang hadir di dalam ibadah kedua ini. Saya percaya BMC di Philadelphia makin hari makin dipakai Tuhan untuk memenangkan lebih banyak jiwa untuk kemuliaan Yesus Kristus. Terima kasih Pastor Lukas Kusuma yang memberikan waktu untuk saya bisa melayani pada hari ini. Tadi dalam ibadah pertama saya menyampaikan firman dengan judul Yesus akan menjadi raja di Palestina. Dan dalam ibadah kedua ini saya juga menyampaikan khotbah pengajaran tentang akhir zaman, Yesus raja di kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudara, kalau kita lihat situasi dunia hari-hari ini, kita merasa bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Krisis ekonomi terjadi di mana-mana, kemudian cuaca ekstrim melanda dunia di mana-mana. Dan kita juga tahu bahwa hari-hari ini peperangan sedang terjadi satu negara dengan negara yang lain. Bahkan dalam sebuah negara kalau tidak ada perang saudara, mungkin saja ada pertikaian politik. Misalnya saja kemarin terjadi penembakan Donald Trump, salah satu kandidat presiden di Amerika Serikat ini. Ini tentu adalah sesuatu yang membuat kita kaget, saudara. Sebetulnya hal itu mestinya tidak terjadi di Amerika Serikat. Dan untungnya Tuhan meluputkan dia, masih memberikan kesempatan karena yang kena kuping kanan bagian atas. Saya rasa kalau orang sengaja nembak bagian kuping sulit sekali, saudara sekalian. Dan memang yang mau ditembak adalah kepalanya. Kalau geser 1 senti saja meninggal dunia. Tapi saya percaya Tuhan masih ada tugas untuk Donald Trump. Saya tidak tahu tugasnya apa dan saya juga tidak ikut politik Amerika karena saya tidak punya hak politik apapun di sini. Tapi saya percaya ada tangan Tuhan yang mengatur sebuah bangsa. Makanya kita harus melihat situasi demi situasi yang ada, saudara sekalian. Dalam skala global, peperangan bisa terjadi ketika sebuah negara ingin menguasai negara atau wilayah yang lain. Misalnya Rusia menyerang Ukraina. Dan di dalam skala yang lebih besar dampaknya adalah kalau ada negara yang ingin menguasai dunia. Itu terjadi misalnya pada Perang Dunia Kedua ketika Jepang, Kaisar Hirohito atau Jerman dengan Adolf Hitler ingin menjadi penguasa dunia. Lalu Amerika Serikat juga atau Rusia sekarang tidak mau kalah, ingin menjadi negara yang terkemuka di dalam masalah politik militer. Saudara-saudara, 2022 terjadi penyerangan Rusia melawan Ukraine. Dan beberapa orang bertanya kepada saya, apakah ini tandanya Yesus akan segera datang kembali? Saya bilang sebagai tanda umum ya. Karena Tuhan bilang akan terjadi peperangan bangsa melawan bangsa. Tapi kalau sampai mendekat pada kedatangan Kristus, saya bilang jarum jamnya mesti Israel. Selama Israel belum diapa-apain, dunia belum akan mengalami perang dunia yang ketiga atau masuk ke dalam bagian terakhir dari akhir zaman. Tapi hari-hari ini kita lihat Israel yang menjadi pusat dari konflik yang ada di Timur Tengah. 7 Oktober 2023 yang lalu, Hamas tiba-tiba menyerang dan membinasakan ribuan orang Israel dengan keadaan yang sangat kejam. Dan kemudian Israel tidak diam diri, mereka menyerang Gaza, menyerang Rafah. Dan 2024 perang Iran melawan Israel. Sekarang Hizbullah dari Libanon menyerang Israel. Sehingga akhirnya ada solusi yang ingin didapatkan supaya Palestina lebih damai. Solusi 2 negara. Sebetulnya tahun 1947 Persatuan Bangsa-Bangsa sudah menawarkan solusi ini. Karena di tanah Palestina tinggal 2 kelompok masyarakat. Arab Palestina dan Yahudi Palestina. Dan PBB atau United Nation berkata sudah dibagi 2 saja. Dan dan Israel pada waktu itu menerima tawaran tersebut. 14 Mei 1948 mereka memproklamirkan kemerdekaan.
Tetapi Arab yang tinggal di Palestina tidak mau karena mereka ingin menghapus Israel dari peta dunia. Tapi dalam situasi konflik terakhir ini tampaknya solusi dua negara itu akan diterima karena mayoritas negara-negara di persatuan bangsa-bangsa menghendaki hal semacam itu. Kita akan lihat saja bagaimana perkembangannya, saudara-saudara. Tetapi kalau saya baca Alkitab, sebetulnya dalam sejarah bangsa-bangsa ada nubuatan Alkitab yang sudah memberitahukan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi penguasa di sebagian dunia kita ini. Karena dalam Daniel pasal yang kedua, Daniel pernah menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar tentang patung yang sangat besar yang kepalanya terbuat dari emas. Dan itu bicara soal kerajaan Babel atau Irak sekarang yang memerintah dunia pada waktu itu. Tapi kemudian dada dan lengannya dari perak. Itu melambangkan negara berikutnya, Persia atau Iran pada masa kini yang mengalahkan kerajaan Irak atau Babilonia. Kemudian bagian pinggangnya itu adalah kerajaan Yunani dengan pemimpinnya Alexander the Great menjadi pemimpin dunia. Dan bagian berikutnya adalah bagian kaki yang terbuat dari besi. Bicara tentang kerajaan Roma yang sangat keras. Saudara tahu Nero misalnya sebagai kaisar yang menindas kekristenan secara luar biasa. Dan sampai akhir zaman itu digambarkan dengan bagian telapak kaki terdiri dari 10 jari yang terbuat dari besi campur tanah liat. Saudara perlu tahu besi nggak mungkin bisa dicampur dengan tanah liat. Artinya ini persatuan yang semu, yang pura-pura. Minyak sama air aja nggak bisa, apalagi besi tambah tanah liat. Ini bicara tentang negara-negara di dunia yang terserak satu dengan yang lain. Bisa konflik satu dengan yang lain. Tapi Alkitab menubuatkan pada akhir zaman akan ada satu tokoh yang berusaha membuat one world government. Satu pemerintahan dunia yang baru. Kita nggak tahu siapa namanya, tapi Antikris adalah julukan yang diberikan kepadanya di dalam Alkitab. Tetapi saudara, saya mau katakan Antikris tidak akan pernah berhasil menjadi penguasa tunggal dunia. Karena satu-satunya yang berhasil menjadi penguasa tunggal dunia namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dari mana saya tahu? Dari Alkitab. Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-44 berkata demikian. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Apa kerajaan yang tidak bisa dikalahkan oleh kerajaan lain dan sifatnya kekal? Kerajaan Allah yang tiba di bumi. Itulah yang digambarkan seperti batu yang menggelinding dari puncak gunung dan menghancurkan patung yang pernah dilihat oleh Nebukadnezar itu tepat pada bagian kakinya. Artinya penghukuman Tuhan akan jatuh pada bangsa-bangsa yang berdosa pada akhir zaman ini. Nah saudara-saudara, dalam Zakaria 14 ayat 9 ada nubuatan tentang Yesus yang akan menjadi raja dunia. Dikatakan demikian, Zakaria 14 ayat 9, mari kita baca bersama dengan bersuara 2, 3. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Akan terjadi pada satu masa yang menjadi raja penguasa dunia adalah Tuhan Yesus Kristus. Ayat 16 dan 17, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam,
maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Waktu Yesus menjadi raja di atas segala raja, pemerintahannya di kota Yerusalem, di Palestina yang ada sekarang, dan setiap hari raya Pondok Daun, the Feast of Tabernacle, maka seluruh bangsa harus mengirim kontingen, utusan untuk datang dalam kerajaan 1000 tahun itu. Kalau tidak dikutuk Tuhan, tidak akan ada hujan, bahkan tulah akan ditimpakan kepada bangsa itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara belum punya kesempatan ke Israel, ke Holy Land, gak usah kecil hati. Karena nanti ada masa dalam kerajaan 1000 tahun kita masih punya kesempatan untuk kita bisa pergi ke Israel. Nabung saja sekarang saudara-saudara, kerja yang baik-baik, kesempatannya akan datang. Tapi ini kebenarannya, Yesus akan menjadi raja di Palestina. Karena Yerusalem itu kan dikenal dulu namanya tanah Kanaan. Sekarang orang menyebutnya Palestina. Apapun sebutannya, Yerusalem akan menjadi ibu kota dunia. Dan apakah negara-negara yang lain masih ada? Amerika Serikat, Rusia, Indonesia, negara-negara lain masih akan ada, saudara. Tapi pusat pemerintahannya adalah Yerusalem. Dan kerajaan itu disebut sebagai kerajaan milenium. Kenapa disebut milenium? Karena ini dari kata Latin mille artinya 1000 dan annum artinya tahun. Kerajaan 1000 tahun damai akan Tuhan dirikan di atas muka bumi ini. Saya akan jelaskan lebih jauh. Apakah kerajaan milenium itu? Saudara-saudara, kerajaan milenium adalah pemerintahan Kristus sebagai raja selama 1000 tahun di bumi ini. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Pada waktu Yesus jadi raja dalam kerajaan 1000 tahun, tidak akan ada gangguan iblis. Karena iblis akan diikat di jurang maut sehingga tidak bisa menggoda manusia. Pada masa itu akan ada damai sejahtera di atas muka bumi. Gemah ripah loh jinawi katanya saudara. Damai sukacita akan melanda dunia. Yang kedua, kapan kerajaan milenium itu akan terjadi? Jawabannya setelah Yesus kembali ke bumi ini. Dan kita perlu tahu kedatangan Yesus kedua terdiri dari 2 tahap yang berbeda. Pertama, Yesus akan datang di awan-awan, tidak menjejakkan kaki di bumi. Dia datang untuk membawa atau untuk mengangkat umat yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus sekarang di sorga, kita ada di bumi. Yesus akan datang dari sorga di awan-awan dan kita akan diangkat berjumpa dengan dia. Tetapi setelah kurun waktu tertentu ada tahapan kedua, di mana Yesus akan menjejakkan kaki di bumi. Dia akan datang dengan orang-orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini. Itulah sebabnya Yudas 1 ayat 14 mencatat, juga tentang mereka Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kalau pertama Yesus datang untuk menjemput umatnya yang ada di bumi, lalu mengangkatnya ke sorga. Yang kedua, Yesus akan datang dengan orang-orang percaya, orang-orang kudusnya, para saleh-salehnya dari sorga turun ke bumi untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini yang ibu kotanya adalah di Yerusalem. Yang ketiga, apa yang akan terjadi sebelum milenium? Saudara harus tahu, kerajaan 1000 tahun damai itu baru akan terjadi kalau 3 peristiwa ini digenapkan. Pertama, akan ada pengangkatan orang percaya. Berjumpa Yesus di awan-awan lalu masuk ke sorga. Kedua, orang yang ditinggalkan akan mengalami sengsara oleh seorang tokoh jahat namanya si Antikristus yang akan mencoba untuk menguasai dunia.
Yang ketiga, pada waktu Antikris memerintah dunia pada tahun ke-7, tahun terakhir, Yesus akan datang kembali pada akhir perang Harmagedon dan dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Penjelasan tentang 3 hal ini saya sampaikan dalam ibadah pertama tadi dengan judul Yesus akan menjadi raja di Palestina. Saya tidak akan ulangi lagi, saudara bisa nonton YouTube-nya supaya dapat gambaran yang lebih jelas. Apa yang terjadi sebelum kerajaan milenium ini datang. Dan mengapa Tuhan harus datang mendirikan kerajaan 1000 tahun dulu. Sebelum dia menjadi raja di dalam kerajaan yang kekal. Karena Tuhan pernah janji. Dan janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Dia pernah janji kepada 2 orang hambanya, Abraham dan Daud. Dan kedua janji ini tanpa syarat, unconditional. Dia berjanji di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-8 bahwa tanah perjanjian Israel itu luasnya dari sungai Mesir, Nil yang ada di Mesir, sampai sungai Efrat yang ada di Irak sekarang. Kalau saudara lihat di peta, Israel itu kecil, saudara. Tapi janji Tuhan, dari Mesir sampai Irak aku berikan kepadamu. Saya mau katakan, Israel belum pernah menerima janji ini bahkan ketika Daud memerintah sebagai raja yang hebat. Dan kapan penggenapan janji ini akan terjadi? Pada waktu Yesus datang kembali dalam kerajaan milenium. Dan bagi kita secara rohani praktisnya adalah, saudara boleh bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Tapi rencana Tuhan jauh lebih besar dari apa yang saudara pikirkan. Dan kalau engkau beriman, engkau akan menerima penggenapan janji Allah itu. Nah, yang kedua dia janji kepada Daud, 2 Samuel 7 ayat yang ke-16. Bahwa di atas tahta Daud akan ada seorang raja yang memerintah sampai kekal. Ini belum digenapi. Karena anak Daud, Salomo, mati. Anak Salomo, Rehabeam, mati. Sampai sekarang tidak ada keturunan Daud yang menjadi raja kekal. Sampai dia akan datang pada waktunya. Dan dia adalah Kristus yang digelari anak Daud. Bukan semata-mata karena dia adalah keturunan dari Daud. Tetapi anak Daud sebuah gelar mesianik. Bahwa satu kali sang Mesias yang diurapi menjadi raja akan datang dan duduk di atas tahta Daud. Dan dia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Namanya adalah Yesus Kristus. Orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias. Tapi mereka satu kali akan percaya. Setiap lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dia akan menjadi raja di Yerusalem. Di mana? Di tanah Palestina sekarang. Satu kali Palestina harus mengaku, suka atau tidak suka, satu-satunya raja namanya Yesus Kristus. Semua komentator politik tentang luar negeri, tentang situasi Timur Tengah boleh berkomentar. Tidak apa-apa, saya lebih percaya Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah yang benar. Dan inilah yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan kita bersyukur kalau Tuhan membukakan rahasianya. Sebuah hal yang belum terjadi tapi sudah disingkapkan kepada kita pada masa ini. Itu sebabnya sebagai orang Kristen tidak cukup kita hanya berdoa minta berkat, minta sehat, minta perlindungan untuk keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Tentu kita semua membutuhkan hal tersebut. Tetapi kita harus tahu tentang peta zaman. Bukan yang kita mau saja yang kita perlu ngerti. Apa yang Tuhan mau. Karena pusat alam semesta bukan diri kita. Pusat alam semesta adalah Yesus. Dan ini yang Yesus akan kerjakan pada akhir zaman. Jadi janji kepada Abraham tentang tanah yang luas. Janji kepada Daud tentang kerajaan kekal harus terjadi. Dan kapan itu terjadi? Hanya dalam kerajaan 1000 tahun.
Yang keempat, bagaimana keadaan di kerajaan milenium itu kelak? Ada banyak ayat yang saya catat di sini. Saudara bisa catat saja karena waktu yang tentu sangat terbatas. Tapi saya akan uraikan dengan ringkas. Dalam kerajaan 1000 tahun, di bumi, belum di sorga, di Yerusalem dan juga bagian dunia yang lain. Kondisinya begini, binatang dan tumbuhan akan seperti di Eden. Domba akan bermain dengan serigala. Yesaya 65 ayat 25. Saudara ingat pada zaman Adam belum jatuh dalam dosa, itu akan terjadi lagi dalam kerajaan 1000 tahun. Akan ada pemulihan. Binatang dan tumbuhan seperti di Eden, domba bermain dengan serigala. Kedua, tidak ada penyakit. Yesaya 33 ayat 24, Yesaya 35 ayat 5-7. Kecuali orang yang berdosa, yaitu bangsa yang tidak datang merayakan hari raya pondok daun akan kena tulah. Saya bacakan ayatnya. Zakaria 14 ayat 18. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya pondok daun. Kalau Yesus jadi raja, semuanya sehat, semuanya sukacita, semuanya diberkati, tidak ada bencana alam. Dan penyakit pun tidak ada. Kecuali bagi orang yang berdosa, yang memberontak kepada Allah. Tuhan akan timpakan tulah seperti yang pernah dia timpakan kepada orang-orang Mesir pada zaman dahulu. Kemudian Kristus akan memerintah dengan gada besi. Wahyu 19 ayat 15. Artinya ketika ada orang berdosa, dia akan langsung dihukum. Di sana akan ada kebenaran yang mutlak. Mungkin saudara berpikir, setan dalam kerajaan 1000 tahun itu ditahan di jurang maut. Nggak bisa menggoda manusia. Kenapa kok masih ada dosa? Jawabannya, dosa itu adalah sikap memberontak kepada Tuhan. Dan musuh kita bukan hanya setan, bukan hanya lingkungan kafir jalan dunia, tapi hawa nafsu daging. Musuh kita terbesar adalah diri kita sendiri. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun, walaupun setan tidak menggoda, manusia bisa berdosa karena keinginan hatinya yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Makanya saudara, penting sekali hidup kita dilahirbarukan oleh Tuhan. Sehingga tidak hidup menurut mau-maunya sendiri. Sebab nanti setan aja nggak menggoda kita, kok bisa jatuh dalam dosa? Karena keberdosaan kita yang menyebabkan hal tersebut. Kalau saudara lihat gambar di bawah, dalam peta zaman kita tahu ada pembagian dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun, lebih kurang ya. Dianggap sebagai zaman Bapa. Lalu kemudian dari Abraham sampai Yesus disalib itu 2000 tahun. Di mana kita mengenal peranan anak Allah, Yesus Kristus. Dan pada masa hidup kita sekarang adalah zaman daripada Roh Kudus sejak Yesus sampai kedatangannya kembali. Dan kita tahu penghitungan yang ada paling bagus bukan pakai kalender Masehi, tapi pakai kalender Yahudi, saudara-saudara. Karena orang Yahudi percaya dunia diciptakan dalam 7 hari. Lalu kemudian atau dalam 6 hari dan hari ke-7 Tuhan beristirahat. 6 hari Tuhan sudah mengizinkan banyak peristiwa terjadi di dunia. Dan akan ada hari ke-7 yang merupakan 1000 tahun yang akan digenapi di dalam kerajaan 1000 tahun yang ada di atas muka bumi. Berikutnya, pada kerajaan 1000 tahun ini akan ada 2 jenis manusia. 2 macam manusia di milenium. Yang pertama adalah orang yang memerintah. Mereka akan mengenakan tubuh kemuliaan. Siapa mereka? Mereka yang diangkat, saudara. Karena tadi saya sampaikan sebelum kita ini diangkat, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan akan mengganti tubuh kita dengan tubuh kemuliaan. Itulah yang bisa diangkat naik ke awan-awan, ke sorga. Berarti orang yang diangkat dalam rapture itu yang mengenakan tubuh kemuliaan tidak bisa berdosa lagi.
Tidak ada kawin mengawinkan. Karena mereka akan hidup sama seperti malaikat di sorga. Berikutnya yang diperintah adalah manusia dengan tubuh biasa. Yang masih bisa berdosa. Siapa mereka? Sisa orang Israel yang tidak mati pada perang Gog Magog dan perang Harmagedon. Dan bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah antikris. Walaupun mereka masih berdosa, mereka diizinkan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Dalam kerajaan kekal langit dan bumi baru tidak ada orang berdosa. Dalam kerajaan sorga tidak ada dosa. Tapi dalam kerajaan 1000 tahun masih ada orang-orang berdosa yang masuk untuk menikmati pemerintahan Kristus. Tetapi ujungnya setan akan dilepas dan mengganggu manusia, menggoda manusia, lalu mereka berontak kepada Tuhan. Berarti masih ada dosa karena mereka bisa berontak. Dari sini kita mau lihat bahwa walaupun Yesus jadi raja, orang kalau nggak bertobat, nggak lahir baru, tetap akan hidup di dalam dosa. Makanya penting sekali bukan cuma lingkungan yang baik, hatimu yang mesti berubah, hidupmu yang mesti diubahkan, bertobat sungguh-sungguh kepada Yesus supaya kita tidak binasa. Bagaimana keadaan orang yang diperintah? Manusia dengan tubuh biasa yang masih bisa berdosa. Akan ada perkawinan dan kelahiran. Yesaya 11 ayat 6-8. Usia mereka akan panjang. Orang yang umurnya 100 tahun akan kena kutuk. Saudara tahu, sebelum manusia jatuh dalam dosa, maka hidupnya itu kekal. Kita nggak tahu usia Adam, Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa itu berapa tahun. Bisa panjang sekali. Tapi sejak mereka jatuh ke dalam dosa sampai mati itu 930 tahun. Masih ratusan tahun. Ada orang yang 950 tahun. Saudara tahu menurut Alkitab manusia yang umurnya paling panjang namanya Metusalah. 969 tahun. Metunya salah aja 969. Apalagi mentunya benar loh saudara sekalian. Jadi semuanya itu hampir 1000 tahun setelah jatuh dalam dosa loh saudara. Kalau belum jatuh dalam dosa ya kekal kan. Nah tapi kondisi ini akan dibalikkan dalam kerajaan 1000 tahun. Umur manusia akan panjang. Jadi kalau ada orang bilang gini, aduh kasihan banget tetangga saya kemarin mati. Oh umur berapa? 100 tahun. Aduh muda banget ya. Masa umur 100 sudah mati? Itu akan terjadi saudara. Kalau sekarang umur 100, wow luar biasa panjangnya. Kalau nanti dianggap muda. Karena apa? Ada pemulihan dalam masa kerajaan 1000 tahun. Ini bukan, kerajaan 1000 tahun itu bukan lama. Itu udah deket-deket waktu hidup kita loh saudara sekalian. Dan saya percaya kita yang beriman kepada Yesus akan masuk pada zaman kerajaan 1000 tahun damai ini. Orang yang diperintah masih bisa berdosa sehingga perlu bertobat dan percaya kepada Yesus. Ada orang bilang, Pak ngapain bikin gereja besar-besar, penginjilan, pelayanan. Nanti sebentar lagi antikris akan memerintah dunia. Habis semuanya. Tunggu dulu, antikris cuma maksimal 7 tahun. Setelah itu ada kerajaan 1000 tahun. Masih ada penginjilan dalam kerajaan 1000 tahun. Karena masih ada orang berdosa di sana. Haleluya. Barangkali gereja ini masih akan tetap ada, saudara-saudara, untuk melaksanakan tugas pelayanan penginjilan. Karena apa? Tuhan masih memberikan kesempatan untuk manusia sungguh-sungguh lahir baru dan bertobat dengan percaya kepada Yesus. Akan ada satu bahasa saja di dunia. Menurut Zefanya 3 ayat 9. Yang jelas pasti bukan bahasa Jawa saudara-saudara. Ya, bahasa Ibrani barangkali atau bahasa yang lain. Nanti pada waktunya kita akan tahu. Dan akan ada damai sejahtera di atas muka bumi ini. Karena Yesus sang Raja damai yang akan memerintah dunia ini. Bagian berikutnya, apa yang akan terjadi setelah kerajaan milenium atau 1000 tahun. Nah saudara, di akhir kerajaan 1000 tahun, iblis akan dilepas dan menggoda manusia untuk berontak melawan Allah. Ini disebut sebagai perang Gog dan Magog, bagian yang kedua. Karena bagian pertama itu bicara tentang Rusia dan sekutunya yang menyerbu Israel sebelum kerajaan 1000 tahun.
Tapi setelah kerajaan 1000 tahun, nama yang digunakan masih sama, Gog dan Magog. Wahyu 20 ayat 7 sampai 9. Lalu kemudian karena iblis menggoda manusia, maka dia dilemparkan ke lautan api selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 10. Tadi pagi saya khotbah bahwa di akhir perang Harmagedon yang akan ditangkap dimasukkan di dalam Gehenna, lautan api, neraka adalah antikristus dan nabi palsunya. Mereka penghuni neraka pertama. Baru setelah kerajaan 1000 tahun, setan akan dimasukkan ke dalam neraka. Saya nggak tahu kenapa antikris dan nabi palsu masuk neraka duluan dibandingkan dengan setan. Mungkin karena antikris nabi palsu itu pegawainya setan. Begitu saudara. Bos nanti mau datang kamu beres-beres dulu ya. Kira-kira mungkin seperti itu saudara. Dan saya mau bilang bahwa setan bukan penguasa neraka. Karena kadang-kadang orang berpikir bahwa setan akan duduk di sanggasananya di neraka. Bawa trisula, nusuk orang, menyiksa orang. Saya mau bilang, yang paling menderita karena siksaan di api neraka bukan manusia, tapi setan. Karena neraka diciptakan bukan untuk manusia, neraka diciptakan untuk menghukum setan, Lucifer dan para pengikutnya. Tapi kalau manusia dengan kehendak bebasnya gak mau masuk surga, Tuhan gak akan maksa. Kalau dia dengan kehendak bebasnya bilang ngapain masuk surga, cuma penyembahan. Mendingan di neraka banyak bintang filmnya. Dan mereka dengan kehendak bebas yang mau masuk neraka, itu pilihan mereka. Kalau saudara nih ya, ibadah 1,5 jam, 2 jam, pujian penyembahan, udah bosen. Pujian penyembahan bosen. Ngapain saudara masuk surga? Nanti di surga kita akan menyembah dia selama-lamanya. Bisa bosen saudara. Kalau saudara nggak bertobat sekarang, ngapain pujian penyembahan terus? Udah, malaikat pindahin saya ke neraka. Wah, kan repot kalau model begitu, saudara. Makanya gaya kehidupan menyembah harus dibangun mulai sekarang. Karena kita akan menyembah dia di dalam kekekalan. Sehingga kita harus menjadi penyembah sejati. Tapi lihat, setan bukan penguasa neraka. Setan akan dihukum di dalam neraka. Karena yang bikin neraka bukan setan. Yang bikin neraka adalah Tuhan. Tuhan adalah penguasa langit, bumi, bawah bumi, dunia orang mati, termasuk neraka. Karena dia ciptakan untuk menghukum iblis. Jangan pernah ada gambaran setan akan tertawa-tawa, lalu menyiksa manusia. Karena itu tidak ada dalam Alkitab, itu ada dalam film horor, saudara-saudara. Lalu manusia berdosa akan bangkit dan dihakimi di pengadilan tahta putih. White throne yang besar. Wahyu 20 ayat 11 sampai 14, lalu mereka dicampakkan ke neraka. Jadi orang kalau sekarang mati, dia lokasinya di alam maut, di Hades. Yang percaya ada di pangkuan Abraham, yaitu Firdaus. Lukas 16 ayat 23, Lukas 23 ayat 43. Walaupun ada yang percaya bahwa pada waktu Yesus naik ke sorga, dia telah membawa Firdaus ini ke atas. Jadi bukan lagi di dunia bawah, dunia orang mati. Tapi yang jelas Hades adalah tempat penghukuman sementara. Sedangkan Firdaus adalah tempat sukacita karena kita bersama dengan Yesus. Walaupun belum mengenakan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Karena tubuh kemuliaan baru akan diberikan kelak. Pada waktu Yesus datang untuk kali kedua, pada waktu itulah keselamatan yang komplit, sempurna. Dan kita menyembah dia di dalam kekekalan. Nah, berarti akan ada 2 kebangkitan pada akhir zaman. Pertama, orang-orang yang percaya Yesus dibangkitkan sebelum pengangkatan, rapture, dan mereka akan masuk surga. Sedangkan 1000 tahun kemudian ada pengadilan untuk orang yang tidak percaya. Dan mereka akan masuk ke dalam api neraka. Dan setelah hal itu, barulah akan muncul apa yang disebut sebagai kiamat. Langit dan bumi sekarang akan lenyap. Philadelphia tidak akan ditemukan lagi. Yerusalem yang ada di Palestina, di Kanaan tidak akan ditemukan lagi. Karena dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan,
Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Langit dan bumi yang sudah tercemar ini akan dibinasakan, bukan oleh air bah, tetapi oleh hujan api dan belerang. Lalu Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Sekarang kita akan lihat peta zaman. The plan of the end. Sekarang kita berada pada masa church age, zaman gereja, sejak Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, terus sampai tahun ini, dan nanti kita nggak tahu tahun kapan, rapture, pengangkatan orang percaya akan terjadi. Lalu orang yang diangkat akan masuk di dalam tahta pengadilan Kristus, judgment seat of Christ, bema dalam bahasa Yunani, lalu mengalami pesta kawin anak domba, tapi yang dibawa akan mengalami tribulation, siksaan pada masa antikris memerintah dunia. Setelah itu, second coming of Christ, Kristus akan datang menjejakkan kaki di bumi, lalu mendirikan kingdom age, 1000 tahun, kerajaan milenium, dan kondisi yang tadi saya sudah ceritakan. Pada waktu itu setan akan diikat pada masa kerajaan 1000 tahun di jurang maut. Tapi pada akhirnya setelah 1000 tahun dia dilepaskan untuk sementara waktu. Menyesatkan banyak orang. Lalu dicampakkan kepada lake of fire. Kepada hujan, kepada lautan api dan belerang. Itu si setan akan demikian. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya akan menghadapi great white throne, pengadilan tahta putih yang besar, dan setelah itu kiamat terjadi. Jadi kiamat masih jauh. Kiamat masih jauh. Yang paling dekat apa? Rapture, pengangkatan orang percaya. Karena kiamat, hilangnya langit dan bumi sekarang ini terjadi setelah kerajaan 1000 tahun. Dan kemudian Tuhan akan mengganti dengan langit dan bumi baru yang disebut, kalau istilah kita, sorga. Itu sebetulnya menurut istilah Alkitab adalah langit yang baru dan bumi yang baru yang sifatnya kekal sampai selamanya. Saudara-saudara, next slide. Pada waktu itu Yesus akan menjadi raja di dalam kerajaan kekal. Ibu kotanya Yerusalem baru yang turun dari sorga. Jadi kerajaan 1000 tahun di bumi. Tapi kemudian setelah langit dan bumi berlalu, Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru, maka ibu kota langit dan bumi baru namanya Yerusalem baru. Nggak tahu kenapa Tuhan tuh senang sekali pakai kata Yerusalem itu. Baik Yerusalem sekarang maupun Yerusalem baru yang akan datang. Saya bacakan Wahyu 21 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Sekarang Yerusalem baru, ibu kota sorga, ada di sorga. Karena Yesus waktu naik, dia naik ke sorga. Heaven is a real place. Sebab kalau heaven kita anggap hanya sebagai simbol, waktu Yesus naik, naiknya kemana saudara-saudara? Mesti ada tempat namanya sorga, heaven. Dan ibu kotanya Yerusalem baru. Tapi Wahyu tadi berkata Yerusalem baru akan turun dari sorga kemana? Ke tempat kediaman manusia. Dia bukan ke langit baru, tapi dia ke bumi yang baru. Ini perendahan diri Allah. Dia mau tinggal bersama dengan anak-anaknya sampai kekal. Di sana tidak akan ada air mata, tidak ada duka cita, tidak akan ada maut, kematian, tidak ada dosa, semuanya kudus. Wahyu 21 ayat 4 ayat 27. Tidak ada perkawinan di sorga. Karena itu saya tidak percaya kalau ada orang bilang nanti di sorga kita akan kawin.
Kawin itu di sini, saudara-saudara, di bumi, di sorga. Kasihnya bukan eros, erotik. Kasihnya agape, satu dengan yang lain. Dan kita akan beribadah selama-lamanya. Kita akan melihat wajah Yesus. Kita akan memerintah sebagai raja bersama dengan Yesus. Bukan hanya dalam kerajaan 1000 tahun, tapi dalam kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Saya berharap saudara yang mendengar khotbah ini nanti bisa ulang lagi baca bagian Alkitabnya, karena akhir zaman tidak terlalu gampang untuk dicerna. Tapi saudara perlu bersyukur karena Tuhan sudah bukakan rahasianya selagi peristiwanya belum terjadi, supaya kita siap, karena ujungnya akan seperti ini. Kalau saudara nggak tahu ujungnya, saudara tidak persiapkan diri. Ujungnya mau ke neraka, lautan api, atau ke langit dan bumi baru. Kalau engkau mau hidup di dalam langit baru dan bumi yang baru, persiapan kita, pertama, bertobat dan tinggalkan dosa. Yang kedua, hidup benar, taati firman, taati petunjuk Roh Kudus. Roma 13 ayat 12-14, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bertobat, tinggalkan dosa, hidup benar. Kenakanlah Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Layani Tuhan, bersaksi, tuntaskan amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Saudaraku, saudara boleh bekerja, mencari uang untuk kehidupan sehari-hari. Tapi ingat, pusat dunia bukan diri kita. Pusat alam semesta adalah Yesus. Dan inilah planning Yesus pada akhir zaman. Dan dia ingin mengajak saya dan saudara masuk di dalam desain planning yang besar yang Tuhan kerjakan. Tidak lagi hidup di dunia yang sementara ini, tetapi hidup di dalam langit baru, bumi baru, kerajaan Allah yang kekal. Siapa yang mau berkata, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau mempersiapkan diri, aku mau melayani Engkau sampai pada waktu Engkau datang, Engkau tidak ditinggal, Engkau akan diangkat berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Siapkan diri saudara, karena hari kedatangannya sudah sangat singkat. Tuhan Yesus memberkati.